Tapi ketika lihat ada ombak keduanya lebih besar lagi, bener kalau dibayangin tuh besar banget, mungkin ada 2 meter di atas kepala kita. Kita ngelihat kayak gini, aku yang belum tahu apa yang terjadi tuh kayak bengong gitu, spontan tiba-tiba produser kan duduk sampingku, dia langsung narik gitu, dan lompat gitu kan, kita semua lompat, ombak datang, perahu kebalik. Tuh, papa tuh sampai kayak berdoa tuh kayak tolong selamatkan anakku, kalau perlu dituker gitu loh nyawanya sama dia. Yang sampai kayak gitu. Makanya kalau ngebahas tentang orang tua gitu, sebenarnya sampai saat ini kayak aku masih ada rasa bersalahnya sih. Mulai dari pertama kali aku masuk kali ya, dari Jejak Petualang. Jadi aku mulai ngedaftar di Jejak Petualang itu sekitar ya awal-awal 2006, mungkin bulan Maret kali ya. Jejak Petualang itu kan terkenal banget ya dulu ya, tahun-tahun 2000-an, 2003 gitu kan. Itu kan mulai awal mulanya presenternya kan Riani Jangkaru, salah satu ibaratnya ada sosok perempuan yang ke alam gitu. Kalau dulu kan namanya adventure itu identik sama laki-laki. Kemudian Riani Jangkaru terkenal, dan sebenarnya terus terang aku salah satu yang idola juga. Wah, keren banget sih ya cewek bisa kayak gitu. Nah, ketika 2006 itu mereka bukalah casting gitu, audisi mencari sang petualang baru gitu. Ikut, aku sih nothing tulus ya, karena pertama aku bukan background dari anak Mapala. Mungkin teman-teman mikirnya, wah Medina Kamil kayaknya dari Mapala nih, karena kan kayak berani aja gitu. Sebenarnya enggak, sama sekali. Aku nggak pernah kemana-mana, bisa dibilang anak mama kali ya gitu. Oh serius tuh awalnya? Anak bontot yang emang dilarang kemana-mana. Jadi kalau kalau aku mau pergi-pergi kayak gitu, rata-rata mau nggak mau harus ngebohong gitu, karena nggak boleh gitu. Kemudian ikut audisi, ternyata kepilih jadi salah satu, maksudnya casting kamera. Ketika udah casting kamera, lanjut lagi casting lapangannya. Nah, aku sebenarnya sama sekali nggak ada antusias, pokoknya harus menang gitu, maksudnya bisa kepilih. Nggak, ya nikmatin aja lah gitu, karena kan bareng-bareng sama teman-teman yang lain kan. Audisinya juga nggak gampang kalau zaman aku ya, bener-bener kayak tentara, karena 1 minggu tuh di Komplek Kopassus di Batu Jajar di Bandung. Di sana katanya produserku bilang karena Jejak Petualang itu nggak gampang perjalanannya, jadi harus kuat fisik dan mentalnya. Akhirnya selama 1 minggu itu aku yang kepilih jadi salah satu hostnya, lalu dikasih kerjaan pertama, trip pertama yaitu audisi kerjaan pertama ekspedisi Papua 50 hari. Langsung yang ini? Iya, itu. Wow. Jadi awalnya agak kaget, 50 hari. Aku kan belum pernah namanya pergi kemana-mana, maksudnya yang jauh ya. Terus tiba-tiba dikasih perjalanan yang jauh ke Papua, terus lama juga. Kalau aku sih sebenarnya malah exciting kan, karena memang udah dari dulu ingin gitu loh mengeksplor Indonesia kayak gimana sih gitu. Nggak pernah gitu, paling jauh kemana sih dulu aku, Bandung, paling ke puncak kan biasanya gitu. Kita bukan di kotanya lagi, langsung masuk ke pelosok-pelosoknya kan, jadi agak orang tua khawatir, tapi ya kita adalah perjanjian gitu ya, kalau dari TV kan dijamin gitu secara asuransi bla bla bla, pasti dijaga dengan baik. Akhirnya orang tua setuju, percaya, ya udah aku jalan. Sebelumnya memang ada pelajaran dulu ya, jadi nggak langsung terjun ke sana. Aku belajar diving, secara teori survival. Jadi juga. Memang persiapannya itu banyak gitu ya? Banyak. Nggak langsung syuting aja. Jadi setelah aku diterima jadi host itu, ada beberapa minggu tuh aku belajar yang lain,
fisiknya juga tempa lah, tiap hari sepedaan gitu, lari, terus ketahanan di laut. Aku pernah seharian gitu di laut mancing gitu di Pulau Seribu tuh, gimana tuh seharian kuat apa enggak gitu. Itu sebelum perjalanan digituin memang. Jadi memang gak main-main ya. Kalau zaman aku dulu memang semuanya diuji gitu loh. Jadi ketika terjun ke lapangan udah siap gitu. Jadi udah gak kaget lagi. Ada sekitar kita udah keliling hampir sebulan ya ketika itu. Jadi udah ke Raja Ampat, keliling Raja Ampat beberapa minggu, kemudian ke Maroke, ngeksplor suku pohonnya gitu, suku Korowai. Nah terakhir sebelum kejadian itu kita ngeksplor suku Asmat. Di Asmat itu memang Papua pada saat itu kan memang transportasi masih sangat minim ya, sangat terbatas, terutama pesawat gitu. Ketika kita dari Maroke aja, dari ujung Maroke ke Asmat aja itu kita naik longboat juga ke sana sampai ada 10 jam gitu. Itu kondisinya baik-baik aja karena kita kan ngelewatin melipir-melipir sungai kan, nggak langsung laut. Nah, ketika dari Asmat itu kita udah selesai syuting, rencananya mau ke Timika. Sebenarnya posisinya deket sih, Asmat di bawah, Timika di lokasinya di atas gitu. Tapi untuk kesananya itu lumayan kalau naik perahu, ada sekitar 11 sampai 12 jam. Oh, wow. Ya, kalau naik longboat yang perahu kayu itu. Maunya sih naik pesawat, cuman pesawat tuh cuman datang seminggu sekali dan berebutan, selalu full book. Ya kita kan keterbatasan waktu ya, kalau nungguin habis gitu waktunya karena masih ada materi yang harus kita kejar di Timika. Ketika itu akhirnya memutuskan apa kita naik longboat aja ya gitu. Terus ketemu sama ibaratnya bosnya lah, bos yang punya longboatnya lah yang di Asmat itu, di Agats, kotanya kan namanya kota Agats itu. Oh nggak apa-apa, aman, dia bilang gitu. Kita penduduk lokal sering bolak-balik Asmat tuh naik longboat gitu. Jam berapa Kak? Dari Agats itu jam 8 pagi. Oh pagi. Pagi. Ya udah, akhirnya kita memutuskan ya udah aman nih ya. Yang penting perbekalan lengkap, terus alat-alat dibungkus dengan baik. Terus mereka pokoknya intinya menjamin. Dia bawa mesin perahu juga ada cadangan satu, kalau tiba-tiba yang satu rusak bisa diganti lagi. Bensin juga dibawa banyak lah gitu, jadi nggak perlu khawatir kehabisan bensin. Nah udah tuh, kita intinya udah siap berangkat, jam 8 pagi jalan, itu kondisi masih tenang. Siapa aja yang jalan saat itu Kak? Berberapa gitu? Jadi tim kita ada 5 orang. Dodi Johan Jaya itu produser, ada Wendy itu sebagai asisten produser, kameramen utama itu Budi Kurniawan, terus kameramen 2 Bagus Dwi, dan sama aku presenter Media Kamil ya, jadi berlima. Nah ditambah sama 3 orang lokal. 3 orang lokal itu satu yang ngendaliin perahunya motoris sama 2 ABK-nya yang bantu-bantuin lah, yang ngarah-ngarahin perahu. Jadi kita berlapan di dalam perahu itu. Perahunya itu perahu kayu gitu ya? Iya, perahu kayu. Nggak terlalu besar gitu? Panjang. Dia panjang kayak gitu. Kapal nelayan lah ya? Iya, kapal. Tapi nggak ada atasnya, nggak ada tutupnya. Jadi cuman matahari masuk langsung ya? Iya. Jadi makanya orang sana bilangnya longboat. Jadi perahu kayu yang panjang gitu bentuknya. Ya kalau di Asmat terkenalnya gitu, yang perahu-perahu tipis-tipis tapi panjang. Dan di situ kita sebenarnya sempat gerimis awal sebelum berangkat. Karena wah gerimis nih, gimana dong? Ya udahlah, tunggu dulu. Nah nggak lama cerah lagi. Akhirnya kita berangkat. Ketika berangkat itu memang kondisi laut tuh tenang. Dan kebetulan memang kalau kita lihat posisi Agats itu, sebenarnya Agats itu kan dia di muara besar gitu.
ketika kita mau keluar dari situ kan harus ke arah laut ya. Nah itu mungkin mulailah gitu loh. Muara sama laut kalau ketemu kan lumayan lah ombaknya gitu. Buat mereka katanya itu normal-normal aja. Ya kita mau ngikutin aja, percaya-percaya aja kan. Ya udah akhirnya kita jalan. Selama perjalanan sih baik-baik aja ya. Ya adalah percikan-percikan air gitu. Terus lama-lama ombak makin besar. Tapi nggak hujan, nggak gerimis, cuman ombak makin besar. Ketika udah mulai masuk ke dalam udah masuk keluar lautan, itu semakin besar ombaknya. Itu sekitar jam 10-an lah. Sebelum jam 10 itu kita ngelihat, aku kan belakangku langsung motoris ya yang bawa perahunya. Aku nengok tuh, ya dia senyum-senyum aja gitu, baik-baik gitu. Kok ombaknya makin gede ya, jadi kan perahu longboat itu kan pendek ya. Aku duduk, ini tuh ombaknya sampai selewatin kepalaku gitu. Jadi kayak wah ini gede banget ya ombaknya. Tapi nggak masuk ke kapal? Jadi posisinya tuh kayak ini ombak, kita iya ngelewatin gitu loh. Jadi kayak di antara ombak tuh sebelum ombaknya begini kita ngelewatin gitu. Jadi kayak nanjakin ombak gitu, nanjak kan. Nah itu kondisi kita di perahu tuh masih ketawa-tawa aja sebenarnya, ngobrol, ketawa-ketawa. Aku masih sambil ngemil gitu kan. Terus juga kayak teman-teman ada tiba-tiba kecipratan air laut bur gitu, masih ketawa-tawain wah gitu loh. Jadi nggak ada kepikiran akan terjadi apa-apa karena ketika nengok motorisnya juga kayak senyum-senyum aja. Karena kita mikir, oh mungkin wajar ya kayak gini gitu. Ini mereka bisa ngatasin lah gitu. Ya udah, kejadiannya tuh tiba-tiba ada ombak terakhir nih. Ketika kita lagi nanjak ombak terakhir, itu mesinnya mati. Ketika lagi nanjak mesinnya mati, otomatis kita turun lagi kan. Jadi dia lagi ibaratnya ngegas naik, tiba-tiba mati, kita turun, kesapu sama ombak. Itu kesapu ombak pertama tuh, aku posisinya masih di atas perahu, jadi langsung spontan berdiri kan. Lah kok jadi banyak air nih di ini, gimana nih? Masih sempet ngebuang-buangin gitu. Terus motorisnya masih sempet mencoba ngidupin lagi mesinnya gitu. Kita semua masih kondisinya di atas perahu semua gitu. Belum yang lompat ke luar. Tapi ketika lihat ada ombak keduanya lebih besar lagi, bener kalau dibayangin itu besar banget, mungkin ada 2 meter di atas kepala kita. Kita ngelihat kayak gini, aku yang belum tahu apa yang terjadi tuh kayak bengong, spontan tiba-tiba produser kan duduk sampingku, dia langsung narik gitu, lompat gitu kan, kita semua lompat, ombak datang, perahu kebalik, ya udah semua kocar-kacir, barang-barang udah ini, ya aku megang yang ada aja, kebetulan kepegang drybox itu kan kok isinya tuh alat-alat syuting ya, koper besar gitu. Tapi pakai pelampung kan udah? Iya, itu pakai pelampung, ada pelampungnya, tapi pelampung memang dari perahunya ya, jadi memang kondisinya tuh ketika sebelum kejadian kayak udah mulai was-was tuh, mulai kita pakai nih kayaknya akan terjadi apa-apa nih, akhirnya pakai, ya jadi kepegang drybox, kita kepegang, pokoknya intinya kita kepisah berempat gitu. Jadi aku berempat tuh, Mas Dodi sama Mas Budi dan Mas Wendy itu pegang drybox sama Jadi aku. Jadi satu drybox tuh 4 orang? Berempat. Ngapung itu ya? Ya ngapung, untungnya banget ngapung gitu. Jadi selama kan itu akhirnya kita terombang-ambing selama 1 hari ya. Ya terselamatkan karena drybox itu. Gitu.
Nah yang 4 lagi, sisanya tuh 3 orang lokalnya sama kawan kita, Bagus, itu selamat, maksudnya kembali lagi ke perahu. Jadi kan perahunya berbalik ya, mereka naik ke atas punggungan perahu itu. Oh, ini perahunya kebalik nih. Dia naik ke atas punggungan perahu, mereka berempat lah. Nah, kita rencananya pengen, karena udah ombak semakin besar, maksudnya kita semakin kepisah-kepisah kan. Nah, kita maksudnya kita mencoba menjangkau ke perahu gitu. Kita coba berenang ke sana, nggak berhasil sampai, pokoknya makin lama makin menjauh, karena kan kita mikir harus gabung lagi nih, gimana caranya harus gabung. Dan mereka juga nggak bisa berbuat apa-apa karena kan nggak ada yang dipegang juga kan, jadi cuma bertahan megang perahunya itu doang gitu. Si terakhir juga ngeliat Bagus, jadi cuma ngeliat aja gitu, nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia di atas perahu, Bagus. Iya, di atas perahu bersama yang 3 lokal itu. Ketika kondisi semakin menjauh, ya kita akhirnya memutuskan ya udah kita mencoba bertahan masing-masing deh gitu. Sempet teriak-teriakan, bagus ini gimana? Ya udah. Jadi intinya kita kayak ngarepin dia yang selamat duluan, yang akan nyelamatin kita gitu. Jadi, karena dia di perahu. Ya, karena di perahu posisinya kan lebih kelihatan ya. Terus mungkin udah biar mereka yang mencari pertolongan gitu kan, ada 3 orang lokal juga kan di sana. Jadi kita ngerasa oh dia yang akan lebih cepat terselamatkan. Jadi kita berharap mereka yang mencoba mencari kita gitu. Akhirnya terpisah. Kita akhirnya berempat memutuskan untuk berenang menuju daratan. Jadi sorry aku potong ke Medina ya. Jadi tuh posisi di dry box ngapung, ombak itu berarti terus nimpa ke muka gitu. Ombak itu nggak berhenti ngantem kita sampai seharian sebenarnya. Tapi ada kapal lewat, nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Pada kejadian itu ya. Pulau terlihat nggak jauh di depan gitu. Kelihatan sebenarnya. Karena kan kita jatuhnya sebenarnya cuma melipir pulau doang ya. Melipir pulau Papua itu kan. Dari Asmat ke Timika tuh cuman ya ke atas gitu. Tapi memang itu Laut Arafuru. Jadi Laut Arafuru itu kan laut lepas ya. Laut yang kalau kita hanyut tuh bisa sampai Australia sebenarnya. Gitu. Antara Papua sama Australia. Di bawah kan dia soalnya. Jadi memang lumayan pulau-pulau kecil yang bisa kita jangkau tuh nggak ada sebenarnya. Cuman pulau besar Papua doang itu, dan kita mencoba untuk menggapai ke sana. Tapi ya jauh juga lah ya. Jauh banget. Kelihatannya kan cuman siluet doang. Jadi kita mencoba tuh berenang ke sana, berenang sampai sore, udah mulai agak-agak kelihatan, oh ada pohon-pohon tuh, udah mulai agak kelihatan berenang. Tiba-tiba kan kalau udah masuk waktu sore kan, angin dari darat ke laut dong. Akhirnya kita kelempar lagi ke tengah laut gitu. Jadi, wah itu perjuangan banget, lagi berenang, ke sapu lagi ke tengah. Nangis pun nggak sempet pada saat itu. Jadi karena kita kan berenang berempat ya, jadi gimana caranya iramanya harus sama-sama tuh. Nggak mikir ada ikan hiu ya? Nggak sampai kepikiran itu beneran. Jadi untung nggak dipikirin tuh. Kalau kepikiran bisa muncul biasanya. Oh, kalau bisa kepikiran jadi ini kan negative thinking ya. Jadi parno kan. Itu sampai nggak kepikiran. Ketika akhirnya nggak berhasil sampai sore nih, nah akhirnya kita sempat diskusi di dry box itu, kita diskusi berempat. Ini gimana nih, kita nggak nyampe. Ya udah kalau gitu kita harus bertahan semalaman, gitu. Semalaman nunggu besok subuh. Karena kalau pagi hari itu kita bisa kebantu angin laut ke darat gitu. Jadi ombaknya ke arah daratan. Secara logikanya gitu, secara teorinya kan. Jadi mikir, oh iya juga ya. Oh gitu. Ya aku sempet, serius nih bertahan semalaman nih di sini, beneran kuat nih apa enggak ya gitu. Ya udah kita coba aja gitu.
Karena katanya kalau misalnya kita memutuskan untuk melepas dry box, berenang masing-masing gitu, takutnya jadi konyol. Kalau kecapean, akhirnya kan bisa tenggelam kan. Setidaknya dengan ada dry box ini, kita ada pegangan lah, kalau capek ada tempat untuk mengapung gitu. Tapi dry box-nya muat buat berapa orang tuh kalau buat menampung? Berempat. Oh bisa Jadi ya? kan besar ya, seginilah, berapa ya, seginilah. Jadi kayak bukan film Kayak koper gitu. Titanic gitu ya, yang dia ngapung di atas pegangan tapi kakinya ke bawah, enggak ya? Iya begitu. Jadi emang kita cuman pegang begini loh, tetap segini nih. Tetap semua nyebur juga ya? Nyebur. Cuman dada ke atas lah. Nah, ketika bertahan semalaman itu sih memang sebenarnya cobaan yang paling terbesar itu bertahan semalamannya itu. Pokoknya nggak ada waktu, gimana ya, ombak itu nggak berhenti-berhenti. Ketika kita lagi diem itu, lagi saking capeknya aja, tiba-tiba kita bisa kegulung-gulung di dalam ombak gitu. Karena dia ombaknya tuh wur. Udah gitu pas waktu malam tiba, hujan badai. Dan ketika hujan badai itu, kita gimana caranya harus tetap bertahan di dry box gitu. Temenku si Mas Budi tuh sampai udah kedinginan banget. Dia kan paling kurus ya. Jadi sampai gemeter yang sampai kedengeran gitu, sampai giginya sampai gemeteran gitu. Terus Mas Wendy kayak udah lemes, kayak udah tinggal kepalanya udah begini di koper. Dan kita akhirnya memutuskan untuk kayak pegangan berempat. Ada yang sistem pegangan berempat ini. Jadi posisi yang ini megang badanku, yang sini aku megang sana, jadi berempat itu. Jadi ketika salah satu ada yang kelepas, masih tetap pegang gitu. Akhirnya memutuskan kayak gitu, saling pegang gini kan. Dan itu sampai kita sempat sampai ketiduran memang, saking capeknya kan. Ketiduran tapi digulung ombak juga? Iya, jadi ketika lagi ketiduran kayak tiba-tiba ke dalam ombak tuh muncul lagi, dan itu berkali-kali sampai ya kita nggak bisa hitung lagi sih. Itu nanti kegulung lagi di dalam, keluar lagi kayak gitu. Dan sampai ke bawah, sampai mimpi, aku tuh sampai mimpinya tuh kayak ngerasa lama gitu. Kayak datang perahu nih, datang kapal besar nyelamatin kita sempet naik ke atas, diselamatin, dikasih selimut, minum, makan. Tiba-tiba pas sadar ternyata masih di air. Itu berkali-kali bermimpi kayak gitu sih. Dan akhirnya subuh kan udah mulai terang langit. Nah, kita memutuskan untuk coba cek sekitar sini kelihatan ada pulau nggak. Jadi aku yang ditugasin untuk mereka ngangkat aku, lumayan ngangkat sampai ke atas ini untuk ngelihat gitu kan. Soalnya ombaknya kan besar, jadi masih kegulung-gulung gitu kan. Jadi ngelihat ada, ketika posisi ombaknya lagi naik, aku naik begini nih ngeliat gitu. Oh ya, ada pulau di sebelah sana gitu. Jadi tahu posisi kita harus berenangnya kemana gitu. Ketika lihat situ, aku lihat ada pulau kecil di sebelah sana. Akhirnya kita berenang ke arah sana. Dan itu alhamdulillah kebantu sama ombak. Ya, ombaknya kan lama-lama ke arah ini kan, ke arah pantai kan. Terus berenang. Jadi berenang lebih cepat. Sampailah di pulau kecil. Berarti Kak Medina sama yang lain tuh seharian nggak makan tuh di laut Romangambi? Enggak. Cuman dapat minum dari air hujan. Jadi ketika kita kan masuk air laut terus ya, asin ya, jadi tenggorokan kan ngerasa sakit. Jadi nadahin pala aja kena air hujan. Ya udah minumnya dari situ. Tapi masih punya kekuatan ya buat berenang sampai ke pulau akhirnya ya? Karena kita kayak apa ya? Yang kita harapkan itu kan, ketika lihat ada pulau, kita jadi langsung semangat untuk berenang ke arah sana. Dan kebetulan memang dibantu sama ombak gitu untuk ke arah pulaunya. Oke. Lalu gimana tuh kelanjutannya? Akhirnya kita nyampe di pulau itu mungkin sekitar jam 10
10 juga ya. Karena kan betulan semua kan pada megang pakai jam kan. Kejadian kita, jadi kita sampai kaget, wah ya ini kita 24 jam loh di laut ternyata gitu. Ketika kejadian itu jam 10-an juga, kita sampai di pulau itu, nginjek pulau itu jam 10 juga. So, sampai pulau tuh yang kita lakukan tuh ya kayak orang terdampar gimana ya, langsung brek gitu, berempat tuh langsung tidur di pinggir pulau. Beneran kayak orang pingsan gimana sih, sampai berjam-jam kita ketiduran. Ketika ketiduran itu, aku kebangun ya, mungkin ada ketiduran mungkin sejam ya, karena kan capek banget. Baru berasa tuh badan sakit banget, semua badan sakit, kaki sakit, semua sakit. Terus tenggorokan sakit karena kan keminum air laut terus kan. Terus tangan sakit. Ketika lihat tangan tuh semua lecet merah-merah gitu, karena kan 24 jam pegangan ini kan koper, jadi kan kegesek karena air laut. Ini luka semua. Terus kawan juga ininya luka, ada Mas Wendy luka karena kan dia begini di koper kan, kegesek-gesek. Jadi semua tangannya pada lecet. Nah, yang pertama kita lakuin itu mencoba bikin bivak. Jadi kebetulan Mas Dodi Johanjaya itu kan dia punya dia memang anak Mapala UI ya, jadi punya background survival lah. Akhirnya kita bikin bivak di tengah-tengah pulau itu, pulau kecil sih, mungkin sekitar 2 kali lapangan bola. Pulau kecil, di tengahnya itu hutan mangrove gitu. Jadi dikelilingi pasir, tengahnya hutan mangrove. Nah, di situ kita coba bikin bivak. Ya bivak sederhana banget sih, yang cuman segitiga yang begini doang ya. Kayak gitu. Buat nutupin kepala aja biar nggak kena matahari gitu, biar bisa tidur berempat lah bikinnya. Nggak ada makanan di pulau itu ya? Jadi waktu kejadian itu, waktu hari pertama itu kita belum sempat nyari makanan. Jadi kita coba untuk bikin bivak dulu. Bikin bivak dan bikin api. Itu kita mikir, api gimana nih, malam pasti gelap banget. Nah kebetulan Mas Budi itu kan memang ngerokok ya. Dia masih naruh lighter di kantongnya. Nah itu lighter. Wah, masih kesimpan nih lighter. Ya udah kita akal-akalin gimana caranya untuk hidupin api ya dari situ. Lighternya kan basah, sampai dikeringin dulu segala macam. Dan akhirnya hidup. Wah udah kita bikin api unggun besar. Itu juga ngebantu buat ini ya, tanda kalau misalnya di situ ada orang gitu. Waktu itu ya cuman bisa hidupin api 1 kali itu. Kita memutuskan gimana caranya, apapun yang terjadi, kalaupun ada hujan, ini api jangan sampai padam gitu. Jadi cuman 1 kali kesempatan itu kita bikin api. Jadi kita sampai semalaman tuh giliran, kalau apinya udah mulai kecil tuh kita taruh lagi kayu, kita taruh kayu. Jadi giliran siapa bangun taruh lagi kayu. Gitu. Malamnya ketemu kepiting. Mas Dodi ketemu kepiting. Nah akhirnya itu kita bisa makan. Walaupun bagi berempat cuman segini-segini kali ya dapatnya. Susah lagi buka kepiting. Iya kan, untungnya udah ada api kan, dibakar, terus makan. Ya sebenarnya kita sempet kayak bercanda gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau aku ingat kan, kok itu kayak nggak kejadian kayak kita survive lah. Jadi kayak orang lagi piknik di laut, di pulau aja gitu. Kayak, wah lu segini mana kenyang gue, bayangin sampai yang ada celut-celutukan kayak gitu. Terus, wah ini enak banget nih kalau kepiting jadi asam manis, yang sempet celutuk-celutuk kayak gitu lah. Jadi itulah, itu yang bikin hayalan-hayalan kita yang jadinya nggak ada putus asa ini. Dan, nah hari pertama itu yang kita terdampar itu sebenarnya sore harinya itu sempat ada nelayan yang lewat di depan pulau kita. Itu dekat sekali sebenarnya. Kita teriak-teriakan, wah tolong, sampai gibas-gibasin ini baju jaket, karena aku masih pakai jaket kan, gibasin jaket. Dia sempat ngeliat, tapi akhirnya pergi gitu.
loh kok dia nggak melipir ke sini gitu, cuman ngelihat doang gitu, terus dia menjauh. Nah dari situ kita sebenarnya udah positif, bakal selamat nih kan, mereka udah tahu gitu ada orang di sini. Terus berpikir positif. Iya, karena itu jadinya kayak ya udah intinya kita bertahan dulu lah di sini, mungkin besok diselamatkan. Jadi setiap hari tuh berpikir, oh hari ini belum selamat, besok diselamatin kok, tenang aja gitu. Jadi kita berempat tuh berdiskusinya kayak gitu aja. Pulau itu jauh dari pulau-pulau yang lain gitu? Iya, itu termasuk pulau terluar di antara pulau-pulau yang lain. Jadi pulau kecil, jadi sebenarnya ada dibilangnya pulau 3. Jadi dia ada pulau kecil, ada 3, 1, 2, 3, dan kita paling ujung. Di sana tuh udah lautan lepas. Nah kita paling luar lah, pulau yang paling terluar gitu. Sebenarnya di belakang-belakangnya ada pulau-pulau kecil lagi. Baju airnya kering sendiri tuh ya? Iya, ya itu aja yang dapat. Terus minum juga dari air hujan. Yang hari pertama belum sempet dapat air ya. Jadi kita udah haus banget, itu tenggorokan sampai perih banget kan. Akhirnya ngorek-ngorek air tuh dari air kayu. Jadi di hutannya yang ada kayak apa namanya, lubang-lubang kayu itu, lubang-lubang pohon. Dia ada air kan, nah ini bisa nih diminum nih, karena biasanya kan kayak air hujan yang kegenang gitu, kita ambil di situ buat minum. Ya rasa kayu, cuman setidaknya bukan asin kan, jadi ada air tawarnya. Semalaman tuh ya itu sih, kita yang hari pertama yang ngerasa susahnya karena belum minum. Nah baru hari keduanya hujan deras banget. Akhirnya kita tampung di koper itu kan, kopernya dibuka, kita tadahin tuh, dapet 1 koper tuh. Itu minum sampai kembung, saking ausnya kan, minum terus. Jadi itu udah bahagia banget kita dapat air, karena ngerasa udah kelaparan, minum kan jadi kembung tuh, ya udah. Rasa air hujan tuh gimana? Gimana ya? Pada saat itu kayak nikmat aja sih. Udah apa ya? Udah bersyukur banget ya, kayak air biasa kemasan kali ya, air minum ya. Yuk kita minumnya tuh bener-bener yang gimana nih? Kayak di koper tuh yang begini berempat tuh. Kelihatan gitu kalau dibayangin tuh temen-temen tuh wah yang ketawa-ketawa gitu. Ya kalau pernah nonton film Castaway itu kan yang dia ketawa-ketawa sendiri kayak gitu mungkin. Secara ilustrasinya ya sama gitu, bahagia banget kena air hujan turun. Kemudian kita ngais-ngais di dalam hutan mangrove-nya, kita dapat keong bakau gitu. Keong bakau itu kebetulan waktu itu sebelum kejadian kita syuting tentang keong itu kan. Jadi emang masyarakat Papua atau masyarakat di sana tuh keong-keong bakau itu dikonsumsi. Mereka bisa direbus terus ditumis gitu, dimakan. Nah kita melihat tuh, ini kan kita kemarin habis syuting ini. Oh ya udah akhirnya dikumpulin. Aku bikin kayak sate gitu kan, dicongkel, dipotong-potong terus dibikin kayak sate gitu terus dibakar. Jadi waktu itu alhamdulillahnya yang kebawa itu adalah depek aku. Jadi yang paling lengkap itu kebawa aku, depek, jaket itu kebawa semua. Jadi di depek itu masih ada aku bawa ini pisau lipat. Nah jadi itu yang ngebantu banget untuk bikin sumpit, terus bikin kayu-kayu atau yang buat bivak-bivak gitu, motong-motong itu kebantu sama pisau itu. Apa rasanya Kak pas tidur di pulau nggak berpenghuni kayak gitu ya? Ya nggak sempat kepikiran yang aneh-aneh sebenarnya ya, karena pada saat itu kita benar-benar kayak sibuk untuk
untuk beraktivitas sih. Jadi bagi-bagi job gitu. Jadi berdiskusi kayak Mas Wendy sama Mas Dodi tuh keliling pulau tuh ngelihat takutnya kali aja ada nelayan lewat bisa minta tolong atau mungkin ada sesuatu yang bisa diambil gitu. Terus aku sama Mas Budi nyari-nyari makanan di dalam hutannya, siputnya, terus aku yang bikin satenya gitu. Ketika tidur pun kita nggak kepikiran apa ya, cuma diskusi doang sih. Kita belum diselamatinnya nih Mas gitu. Sabar gitu. Sebenarnya yang bikin aku kuat itu adalah Mas Wendy. Dia kan memang orangnya paling bijaksana ya. Terus ngomongnya juga enak gitu. Jadi kalau ngomong tuh sabar, besok pasti diselamatin gitu. Kamu berdoa aja gitu-gitu loh. Jadi yang ketika aku udah mulai kayak ngerasa wah ini kapan nih ya diselamatin, ketika dia gitu akhirnya aku mulai optimis lagi. Setiap hari kayak gitu. Mungkin kalau aku survive sendiri nggak tahu ya kayak gimana ceritanya. Ini karena kita survive berempat, saling nge-support sih, saling mendukung gitu. Lalu? Nah, ketika udah masuk hari ketiga di pulau, kita mulai berpikiran, nih nggak bisa nih diem doang nih di sini, karena nelayan yang hari pertama itu kok nggak nyelamatin kita ya gitu kan, kita berharap dia datang besoknya gitu. Hari kedua kok dia nggak datang, hari ketiga kok nggak ada kabar ada yang cari gitu. Terus gimana nih? Diskusi apa kita nyebrang aja di pulau sebelah lagi gitu. Pulau belakang kita kan pulau kecil juga gitu. Kita nyebrang ke sana sampai ke daratan besar. Apa kita coba aja nih jalan sampai sana, kali aja ketemu ada penduduk lokal. Terus terang aku nggak setuju kan, ngeri ya, kita nggak tahu ya, ke sana berenang lagi dong kan, sempet jauh ya gitu. Kalau dilihat deket, tapi kalau di jalan pasti jauh gitu. Terus memang ketika malam itu kan surut ya, jadi kita sebenarnya bisa jalan. Tuh, ke pulau belakang itu kita bisa jalan. Surutnya tuh surut sampai luas banget. Ya udah pokoknya ini kita nggak mungkin mau bertahan di sini ya kan, ya sempat ada bukan cekcok ya perbedaan pendapat. Ya benar. Ya kalau jalan terus tiba-tiba mereka datang gimana gitu. Terus ada yang bilang, kalau di sini doang kita kan nggak tahu mau sampai kapan, kali aja mereka nggak, ya kan kemarin nelayan ngeliat gitu. Kalau nelayannya memang lihat, kalau pikir kita penduduk biasa kan, soalnya kan situ mungkin pikir ada penduduk tuh di pulau itu gitu lagi mampir gitu. Ya sempet lah gitu perbedaan pendapat, dan akhirnya memutuskan oke, kita tunggu sampai besok hari keempat. Jika hari keempat itu belum ada tanda diselamatkan, malamnya produser kita Mas Dodi mau nyebrang. Dia sendiri, dia bilang, udah kalau gitu gue aja nyebrang, gitu. Dia mencoba cari bantuan sendiri gitu untuk sampai ke pulau besar. Kita akhirnya ya udah bersepakat oke. Gitu. Tahu-taunya yang hari keempat itu pas jam berapa ya, siang, ada kapal, pesawat tuh manuver deket banget di atas pulau kita. Nah itu kita langsung teriak-teriak kan, tolong. Itu kita udah bikin tanda SOS juga besar gitu di atas pasir. Nah udah, itu kita udah mulai tuh makin seneng kan, wah ini berarti kita udah fix nih dicariin, itu ada pesawat manuver, pasti dia nyariin kita, kata gitu.